Oke, saya sambil share screen terlihat ya Bapak sekalian, nggak ada masalah ya. Slide saya terlihat. Oke, nama saya Romi Bapak sekalian, Romi Satriwahono. Saya ada di slide saya juga. Saya lahir 47 tahun yang lalu. SD SMP saya di Semarang. Setelah itu saya angkatan pertama di Taruna Nusantara di Magelang. Lulus tahun 93 ikut program beasiswa Pak Habibie saya. Saya angkatan terakhir lulusan SMA yang dikirim ke luar negeri, stay tempat. Jadi dulu beasiswanya ada OFP 1 sampai 4, STMDP 1 sampai 2, terus kemudian STAID 1 sampai 4 gitu ya. Nah, saya angkatan terakhir dari program beasiswa Habibie yang dikirim SMA. Kalau sekarang digantikan kayak LPDP segala macam itu Bapak sekalian gitu ya. Cuman LPDP kalau nggak salah nggak ngirim lulusan SMA ya. Major saya di software engineering. Kalau dari sisi orang software engineering, enterprise architecture tuh masuk software architecture. Jadi arsitektur software masuknya gitu ya. Nanti enterprise architecture tuh di approach berbagai bidang dengan berbagai bidang yang nangani gitu ya. Ada yang manajemen organisasi satu, ada yang orang IT dengan software arsitektur gitu ya. Ada orang sistem informasi nge-approach untuk masalah tata kelola organisasinya gitu ya, sistem informasi atau cara penilaian dan seterusnya. Jadi ada beberapa bidang yang nanti berhubungan. Terus saya pulang Indonesia 2004 jadi PNS. Hanya tahan 3 tahun, setelah itu saya keluar, terus kemudian meneruskan pekerjaan saya yang dulu saya lakukan sejak di Jepang. Saya dulu bikin ilmukomputer.com, ini startup bisnis yang kita hidupnya dari Google AdSense. Kalau dulu kita pakai situs-situs gitu kalau Google AdSense, kalau sekarang pakai YouTube gitu ya. Akun Google AdSense saya yang saya pakai di YouTube saya sekarang itu yang dulu saya pakai untuk ilmukomputer.com. Jadi umurnya udah hampir berarti 15 tahun lebih ya. 18 tahun umur Google AdSense saya berarti gitu ya. Oke. Terus nah dari ilmukomputer.com saya masuk LIPI, terus kemudian masih saya jaga, terus saya formalkan dalam bentuk perusahaan namanya Brandmatics gitu ya. Brandmatics ini kemudian saya spin off. Jadi ngerjakan project, misalkan ada EA, projectnya juga ngikuti core saya, karena core saya tentang software engineering, enterprise architecture, dan data science ya, akhirnya project-projectnya tentang 3 itu nanti atas namanya Brand Devs gitu ya. Seperti kita ngerjakan yang sekarang enterprise architecture untuk RBSI, rancang bangun sistem informasi, kalau di DPSI itu atas namanya Brand Devs gitu ya. Tapi konsepnya kita pakai EA. Ini nanti kasusnya mirip kayak kita ngerjakan untuk FIF, nanti saya ceritakan ya Bapak sekalian ya. Perusahaan multi finance FIF itu punya EA, tadinya yang ngembangkan pertama divisi IT-nya kemudian sukses gitu ya. Terus pelan-pelan mensosialisasi ke pimpinan sampai kemudian tahun kedua kita ngerjakan untuk seluruh organisasi gitu ya. Nah, yang Brandmatics-nya sendiri itu saya spin off jadi Teaching Factory. Jadi kita punya kantor markas di Cibubur, di kota wisata Cibubur dekat rumah saya gitu ya. Jadi di Boulevard Florida, nanti Bapak sekalian searching aja dengan nama saya, Romi Satriwahono Institute namanya. Nah, kita bikin di sana, kita siapkan guest house, kita siapkan tempat training, sambil tim saya juga ada di sana yang developernya, jadi nanti bisa sambil lihat cara kerja tim saya seperti apa gitu ya. Jadi Bapak sekalian, kaki kiri saya bisnis, kaki kanan saya masih akademisi, saya masih advisory board di UGM. Saya masih ngajar di beberapa program pascasarjana, saya masih reviewer di banyak jurnal Scopus Index, khususnya yang bidang-bidang software engineering. Nah, yang saya ajarkan ke Bapak Ibu sekalian ini sebenarnya hasil penelitian kita, evolusi pelan-pelan dari tahun 2007-2008 kita develop EA untuk berbagai kementerian, lembaga, BUMN, swasta gitu ya. Terus saya perbaiki pelan-pelan sampai akhirnya kita bikin framework, kita formalkan namanya. Dulu saya sebut TOGAF Modified Framework, cuman sejak 5 tahun lalu saya buat naming baru namanya IDEA, itu Integrated Multidimensional Enterprise Architecture. Nanti saya ceritakan kenapa kok namanya multidimensi, ini ada apa di sana gitu ya. Nih, jadi saya mulai pertama kali serius itu bantu KPK 2008 gitu ya, 2009. Di KPK itu sampai sekarang kita update tahun 2022 ini masih kita yang update gitu ya. Sampai ada Dewan Pengawas gitu ya. Itu semuanya masih kita yang ngupdate
gitu ya. Kalau di KPK itu sampai digital transformation-nya saya urusi sampai ke data science, kita mentraining teman-teman penyidik, terus kemudian yang ngurusi pencegahan kayak gratifikasi, LHKPN itu untuk memining data yang ada di sana sampai kemudian jadi pola. Nanti saya jelaskan ya, ada beberapa pola-pola yang kita hasilkan di sana gitu ya. Nah, terus ke kementerian ada banyak gitu ya, ada puluhan kementerian tak urusi, dari ada yang per dirjennya, ada yang kementeriannya, kayak Kementerian Keuangan itu saya nggak ngurusi Kementerian Keuangan, tapi hampir semua dirjennya saya bantu gitu ya. Bea Cukai, di CPK itu setahun, terus kemudian Perben gitu ya. Terus INSW itu saya bantu untuk reform organisasinya juga, kita pakai EA juga, kebetulan Pak Jad ketua LNSW yang lama, jadi dari INSW jadi Lembaga Nasional Single Window itu kita bantu sampai maju ke Bu Sri Mulyani gitu ya, presentasi untuk ininya ke Pan-RB dan seterusnya itu saya bantu gitu ya. Nah, 5 tahun terakhir ini saya banyak ke BUMN dan swasta kemudian. Jadi FIF itu 2018 kita mulai, terus kemudian PJB juga tahun bersamaan ya 2017-an lah. Sampai sekarang masih kita services FIF, Pertamina EP, terus kemudian anak perusahaannya PLN itu ada PJB, anak perusahaannya PJB ada PJBI, anak perusahaan PLN satu lagi ada Indonesia Power, itu juga saya bantu untuk enterprise arsitekturnya. Nah, makanya project IE itu biasanya 6 bulan sampai bahkan ada yang setahun tergantung skala organisasi. Makanya ini nanti mohon dipahami kalau Bapak Ibu agak pusing ya, saya merangkumkan 6 bulan sampai 12 bulan pekerjaan ini dalam 4 hari ini gitu ya. Karena saya paham dulu di KPK saya juga butuh waktu pelan-pelan, makanya saya buat model iteratif knowledge transfer itu. Jadi kayak sekarang Bapak Ibu di DPSI di OJK itu tim saya ada di sana, tim saya ngantor di sana gitu ya. Jadi ada sekitar 10 orang ngantor di sana, saya minta satu ruangan supaya nanti siapapun teman-teman yang ada masalah datang, kita bisa diskusi. Jadi kayak menjelaskan tentang makna konsep enterprise arsitektur sampai kemudian pakai tools-nya itu kita urusi tiap hari. Dan kita punya success story di PJB gitu ya. Kita dulu sampai ngantor setahun di ruangan 312 itu di lantai 3 itu gitu ya. Tim saya ada sekitar 15 orang di sana. Jadi tiap hari kita interview, setiap divisi kita interview untuk proses bisnisnya. Jadi proses bisnis itu rapi semua. Makanya kalau di sana nggak disebut EA tapi Integrated Management System namanya, IMS namanya gitu ya. Jadi namanya nggak harus EA ya. Namanya nggak harus EA gitu ya. Jadi UT itu kita bantu namanya Digital Learning Ecosystem gitu ya. UP itu namanya SMS Smart Management System gitu ya. Pokoknya organisasi itu pengen kita tata kelola dengan cara yang lebih baik, dengan cara yang lebih agile, blueprint, renstra, dan seterusnya itu nggak lagi di kertas, tapi kita bisa nikmati, bisa kita adjust, bisa kita modifikasi, dia bentuknya living document gitu ya, sesuai dengan kesepakatan governance yang kita atur gitu ya. Sebenarnya seperti itu makna dari EA, nanti sambil saya jelaskan. Nah, highlight yang saya jelaskan Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah saya cemplungkan ke YouTube saya yang playlist Enterprise Architecture, itu nanti di sana ada highlightnya. Jadi paling nggak 3 yang utama kalau di EA itu konsep, terus kemudian case study, terus kemudian platform, komparasi platform gitu ya. Jadi kayak komparasi platform saya itu kajiannya sampai dipakai teman-teman dari Pan-RB untuk menentukan kira-kira tools apa yang sebaiknya digunakan dan seterusnya gitu ya. Nih. Terus kemudian tadinya juga Pan-RB pengen pakai nama IDEA, cuman saya larang, saya ngomong mending EA.id saya bilang gitu ya. Nih. Nah, konsep pembelajaran di Brainmatic nanti kalau ikut training di kita, Bapak Ibu sebenarnya ada kita menyajikan kognitif, konsep, psikomotorik gitu ya, praktek, sama beberapa saya selipkan etik nanti, sikap dan seterusnya.
Nah, slide-slide-nya meskipun 1000 halaman, Bapak Ibu sekalian, ini slide karena manualnya sudah saya masukkan di dalam. Jadi manualnya sudah saya masukkan di dalam. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau ada kesulitan bisa lihat manual cara pakai toolsnya ada di dalam juga. Jadi makanya agak membengkak jadi 1000 halaman. Cuman kita buat startnya cepat, terus kemudian minimize reading, nggak perlu banyak naratif di sana. Nanti langsung dicoba. Kalau kena error dipahami errorku ada di mana gitu ya. Terus kemudian mulai dengan kasusnya masing-masing gitu ya. Nih, makanya nanti kejar-kejaran mudah-mudahan agak cepat jadi kasusnya bisa kita bahas gitu ya. Cuman memang ada juga yang kelas yang agak lambat, jadi kita terpaksa ngikuti yang lambat ini nanti kemudian gitu ya. Nah, jadi prakteknya jadi nggak terlalu bisa self-contain nanti. Nanti tergantung kecepatan Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, terus ini tadi sudah saya jelaskan, jadi model course di Brainmatics, kita punya namanya Brainmatics Computing Curricula, itu kita mappingkan dengan karir, kira-kira Bapak Ibu sekalian pengen berkarir di apa, terus kemudian course-nya butuh apa saja, saya buat seperti itu. Terus kemudian ini kategorikalnya ngikutin YouTube saya yang 7 tren ya, 7 tren profesi di computing. Nah, itu saya inikan di sana. Itu kajiannya juga saya buat khusus nanti kenapa kok ada 7 kategorikal di Brainmatics itu karena dari sana. Nah, model course-nya nanti saya bagi 2, gaya akademi sama gaya sertifikasi nanti nih jenisnya ya. Yang kita lakukan sekarang ini akademi, Bos. Nggak ngejar lulus ujian sertifikasi, nggak. Nanti kalau pengen EA yang lulus ujian sertifikasi itu ada TOGAF Foundation sama TOGAF Certified namanya gitu ya. Biasanya saya prerequisite sertifikasi itu bisa diikuti oleh teman-teman yang sudah ikut akademi supaya dapat knowledge-nya gitu ya. Jadi kalau akademi ini knowledge kayak sekarang ini knowledge-nya. Kalau sertifikasi itu kita banyak drill soal. Gitu ya. Kayak TOGAF, kenapa harus kita banyak drill soal untuk sampai bisa punya sertifikasi TOGAF? Karena memang gaya sertifikasi itu titik komanya keluar gitu Pak. Kita harus ngapalin sampai titik komanya gitu ya. Dan mahal, sekali ujian bisa 4 juta, 5 juta gitu ya, dan seterusnya. Makanya kita print, kita drill supaya Bapak Ibu sekalian nggak perlu ujian 2 kali, sekali langsung bisa lulus gitu ya. Nih. Nah, ini outline dari diskusi kita. Pagi ini masih kognitif, nanti saya akan jelaskan what and why enterprise architecture, terus kemudian sudah ada framework untuk pengembangan EA sebenarnya. Nah, saya sambil kenalkan kenapa kok kita membuat framework baru gitu ya. Ada apa dengan framework yang lama ini nanti saya jelaskan gitu ya, dan kenapa kok kita membuat framework yang baru gitu ya. Jadi what and why, manfaat, keuntungan, terus kemudian overview tentang enterprise architecture, baru kemudian tentang 21 dan 22 ini. Nah, setelah ini Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan lari ke tahapan ini. Nah, tahapan ini, jadi setelah 2.2 kita akan lari ke tahapan 1 misalkan, saya butuh jelaskan tentang, atau tahapan 3.1, 3.2 ini masih belum banyak, ini praktek biasa. Begitu jelasin ini nanti praktek bisnis arsitektur. Nah, ketika kita ngurusi proses bisnis, saya lari ke atas ini, jelaskan BPMN. Yang application arsitektur, saya nanti lari ke atas, jelaskan tentang standar UML, gitu ya nanti modelnya. Jadi 23, 24 ini nanti kita akan tarik lagi ke atas setelah kita jelaskan tahap. Jadi langsung saya tahap pengembangannya kayak gimana. Nah, di tahap itu nanti saya bagi 2, konsep, studi kasus, sama praktek. Nah, yang manual guide pakai Spark System, pakai sistemnya itu di praktek ini. Studi kasus itu contoh-contohnya, gitu ya. Contoh-contohnya, nggak semua contohnya saya pakai Spark ya, nanti bentuk-bentuknya beraneka ragam, gitu ya. Depannya konsepnya, tahapan ini detailnya apa, menghasilkan apa, dan seterusnya itu saya jelaskan dulu, baru contoh-contohnya, baru kemudian praktek, gitu ya. Nih. Dan sudah saya desain slide-nya supaya ketika misalkan kita ada di sini nih Bapak sekalian, ini kita pengen lompat, ini langsung klik aja di sini, nanti masuk ke sini gitu ya. Kalau pengen balik ke daftar isi, ini klik di logo BrainDev sini, nanti dia akan kembali ke depan. Jadi kalau kita sudah tersesat masuk ke sini, praktek arsitektur implementasi, saya pengen balik lagi ke depan, klik aja di sini, gitu ya. Nanti balik ke depan, gitu ya, Bapak sekalian ya. Ketika saya pertama kali datang ke Indonesia, terus kemudian memperkenalkan IE ini ke berbagai KL, kementerian, lembaga, BUMN, swasta, gitu ya. Gaya saya dulu seperti buku teks menjelaskan, gitu ya. Jadi akhirnya apa? Saya dapat kritikan
Mas Ram, ini ada bahasa yang lebih mudah nggak gitu ya? Ada bahasa yang lebih mudah. Kita soalnya agak kebingungan memahami ini gitu ya. Nah, IE ini agak rumit, apalagi di era-era awal ya, di 2000 awal agak rumit karena memang bentuknya banyak yang belum kelihatan gitu ya. Jadi kalau kita googling, kita searching dengan enterprise architecture, itu akan keluar baca buku teks. Buku teks itu pendekatannya beda-beda gitu ya. Misalkan buku teks yang dibuat oleh Martin Fowler itu lebih arahnya ke enterprise architecture dalam arti software gitu ya. Tapi ketika kita ngomongin bukunya si Langhorst, itu pendekatannya ke organisasi. Makanya dia pakai istilah, saya pengen bangun sebuah kota. Nah, ini yang nanti saya sedikit contoh analogi dia ya. Terus kemudian Kutuzov juga lebih arah ke manajemen organisasi. Jadi ada berbagai hal di buku teks itu dengan berbagai disiplin ilmu masing-masing karena memang IE itu nggak ada body of knowledge-nya. Nggak seperti project management yang sudah punya body of knowledge, software engineering yang punya body of knowledge, data management juga punya DAMA BOK gitu ya. Mereka punya body of knowledge, jadi kalau ngomong tentang software engineering atau data management itu patokannya ada gitu ya. IE nggak ada, IE nggak punya body of knowledge gitu ya. Nih, makanya ketika kita baca buku teks, dia beda-beda. Ketika kita ikuti satu framework, misalkan, jadi framework itu alat bantu kita untuk bisa mempercepat proses pembuatan EA ya, ya. Jadi kayak template, metodologi, tahapan, template. Nah, itu dimasukkan ke dalam framework namanya, ada Gartner Framework, Zahman Framework, TOGAF Framework, dan seterusnya. TOGAF itu juga punya sertifikasinya. Sekarang kebanyakan orang pakai TOGAF ini, gitu ya. Gartner itu terlalu mahal, dokumentasinya nggak bisa kita akses. Zahman itu proprietary sekarang, gitu ya. FAAF itu terlalu spesifik, gitu ya. Kementerian jadi nggak bisa dipakai swasta kemudian, gitu ya. EAP nggak pernah diupdate lagi. Nah, orang pada pakai TOGAF. Kita ikut ujian sertifikasi pun, certified itu pun belum tentu kita paham gimana cara membuat EA. Jadi IE itu wujudnya seperti apa. Nah, ini kemudian sejak 2009 saya ubah cara saya menjelaskan tentang enterprise architect. Jadi saya mulainya dari sini. Kalau si Langhorst tadi mengibaratkan kota gitu ya, saya mengibaratkan rumah. Jadi rumah itu punya blueprint gitu ya. Rumah itu punya cetak biru yang biasanya arsitektur rumah gitu ya, yang biasanya dikasihkan developer ke kita gitu ya. Di sana ada ruangannya, terus kemudian ada listrik, air, gas, alirannya seperti apa gitu ya. Nah, makanya biasanya kita sebut ada arsitektur ruangannya, ada arsitektur listriknya, ada arsitektur aset, ada arsitektur air. Semakin gede rumah, semakin semuanya dipendam ke dalam, semakin banyak tebal blueprint rumah yang kita miliki gitu ya. IE itu kayak blueprint rumah seperti ini, Bapak Ibu. Kenapa kok startup bisnis ketika kita mulai berbisnis di era awal, kita nggak butuh blueprint? Kita nggak butuh enterprise architecture karena apa? Ya orangnya masih sedikit gitu ya. CEO, Chief Everything Officer gitu ya, yang ngangkat galon juga saya dulu ketika saya mulai berbisnis kan, ya, makanya CEO gitu ya, yang ngangkat galon, yang bersihin ruangan gitu ya, menyiapin semuanya gitu ya. Nih paling 3-4 orang aja. Nah, saya nggak butuh blueprint, pengelolaannya masih sederhana. Saya mulai berbisnis tahun 2007, 2010 saya pindah ke kota wisata, Cibubur. Perekonomian membaik, hidup juga jadi agak rumit, rumah belinya terlalu gede, Bapak Ibu gitu ya. Karena ketika rumah saya kecil, rumah saya kok sumpah ya, saya pengen rumah saya yang gede, kalau perlu 1000 meter persegi, di depannya ada taman. Nah, mimpi saya tercapai, ternyata nggak seindah yang saya bayangkan, butuh energi gitu ya. Di ini bahkan saya masang jam dinding aja, ternyata pakunya tertusuk jalur listrik gitu ya, karena yang semuanya pendam gitu ya, semuanya ada di dalam, semuanya di dalam. Jadi ketika kasus hari pertama itu, saya mencelat karena masang jam dinding, saya paku gitu ya, meledak. Nah, saya kemudian minta developer, saya minta blueprintnya. Saya nggak bisa ngapa-ngapain nih kalau nggak ada blueprint, saya ngomong gitu ya. Karena saya nggak tahu kalau air mampet saya harus kemana gitu ya, dan seterusnya. Ternyata blueprint itu lengkap banget gitu ya, bahkan lebih tebal blueprint rumah saya daripada tesis mahasiswa saya. Tesis mahasiswa saya paling nggak sampai 200 nih, blueprint rumah saya 213 halaman gitu ya. Dan lengkap, nyebutin semuanya. Ternyata di depan rumah saya ini ada gorong-gorong air sepanjang 2 meter ya, gorong-gorong pusat gitu ya. Nah, terus nanti yang mengalir dari rumah saya itu ke gorong-gorong itu lewat mana saja kelihatan di sana. Terus kemudian di dalam tembok saya itu ternyata ada listrik, terus kemudian RJ45, ada FO gitu ya, FO-nya yang dari My Republic, dulu cepat net gitu ya. Nah, itu nyemplung semuanya ke dalam tembok gitu ya. Nah, udah kelihatan
Jadi beberapa tempat yang saya nggak boleh paku itu sudah kelihatan karena itu ada jalur-jalurnya gitu ya. Air, ternyata ada air bersih, air kotor. Air bersih itu juga ada air panas, air dingin. Ternyata di paling atas itu ada solar head yang dia mengalirkan air panas ke dalam seluruh kamar mandi. Kamar mandinya ada sekitar 12-an ya di rumah saya itu. Setiap satu kamar tidur ada kamar mandinya gitu ya. Nih. Nah, jadi sekali lagi, rumah gede, rumit, nggak sederhana, saya butuh blueprint rumah. Nah, ini kondisinya sama kayak kita ketika kita bermain-main dengan enterprise arsitektur gitu ya. Nah, itu nanti nggak hanya rumah, nggak hanya rumah kayak gini. Rumah semakin gede dengan penghuni yang banyak. Anak saya kemudian lahir 4 lagi ya, jadi 7 anak kan. Nah, mulai saya kebingungan gitu ya. Di era awal saya butuh pembantu yang banyak. Cuman setelah tinggal 1-2 tahun istri saya ngomong, aku nggak pengen ada asisten rumah tangga dari rumah kita gitu ya. Semuanya kita lakukan sendiri, anak-anak kita juga sudah gede. Nah, apa yang saya lakukan? Saya mulai menata proses gitu ya. Jadi blueprint tadi saya pahami ketika saya merenov. Jadi kayak ruangan ini tuh dulu ruangan perpustakaan. Terus kemudian saya jadikan studio Zoom seperti ini gitu ya. Saya harus agile, saya siapkan semuanya. Kalau ada perubahan, saya perlu berubah. Nah, itu tata kelola ruangan. Terus kemudian proses. Saya harus paham karena ini saya akan hidup tanpa orang yang bantu saya. Saya harus paham gimana cara menguras kolam renang, bersihin taman. Kalau anak-anak berangkat sekolah itu kayak gimana gitu ya. Sampai kemudian saya buatkan to do. Punya putra-putri sudah mulai gede, kita bisa hidup tanpa ART kan. Saya buatin seperti ini nih. Nih, saya pakai Microsoft To Do. Saya atur siapa yang buang sampah pagi hari gitu ya. Siapa yang nanti seminggu berapa kali gitu ya. Ini saya mulai menata proses ya. Di dalam ini nanti saya berikan checklist anak-anak saya gitu ya. Jadi yang ngepel lantai ini siapa, terus kemudian saya minta dia ngedan checklist yang ada di sana gitu ya. Sudut-sudut mana yang perlu di ini gitu ya. Terus kemudian ngangkat cucian dari bawah itu naikin ke atas gitu ya. Cuci piring, ini cuci piring itu ada yang malam, ada yang pagi gitu ya, dan seterusnya. Nih, ternyata proses ini bisa saya tata dengan lebih mudah, terbantu oleh COVID kemarin yang semua orang pegang gadget ya, akhirnya agak mereka mau melaksanakan tuduhnya masing-masing. Nah, ini proses data, karena setiap orang, ini saya di rumah karena ada 7 orang, total dengan saya dan istri berarti 9 orang, kita butuh akses internet, akhirnya saya langgankan MyRepublik itu sampai 500 Mbps. Untungnya MyRepublik murah ya, nggak terlalu mahal. 500 Mbps itu nggak sampai sekitar 1 jutaan paling gitu ya. Dan semuanya bisa nge-zoom bareng, sambil nonton Netflix juga bisa, dan seterusnya gitu ya. Nah, karena semuanya menghasilkan datanya saya kelola juga, kita punya cloud server sendiri di rumah gitu ya. Jadi kalau kita pengen nyimpen atau ngambil data ijazah, data kartu keluarga, data KTP, data semua data gitu ya, itu saya masukkan ke sini, termasuk foto-foto gitu ya. Makanya gede banget nih, masukkan video sampai 1 tera misalkan gitu ya, dan seterusnya. Ini berapa tahun lalu saya ambil, sekarang lebih gede lagi gitu ya. Nih, jadi proses saya rapikan, data saya, arsitekturnya saya buat satu, kita punya cloud sendiri, infrastrukturnya saya sesuaikan gitu ya. Kalau dulu perpustakaan biasa paling hanya buku, ternyata untuk nge-zoom kita perlu lighting gitu misalkan ya, perlu mikrofon yang enak, mikrofon yang bagus supaya pergerakan kita nggak terlalu terganggu dan seterusnya gitu ya. Jadi ini saya harmonisasi nanti Bapak. Nih, jadi ruangan, proses, data, infrastruktur saya harmonisasi supaya tujuan visi misi tujuan keluarga saya tercapai. Kalau kita ngomongin organisasi berarti visi misi tujuan organisasi tercapai. Tercapai itu efektif berarti. Tapi saya pengen tercapai dengan biaya yang murah, efisien gitu ya. Jadi efektif efisien itu Bapak. Efektif itu tercapai tujuannya, efisien itu dengan cost yang tidak besar atau dengan lebih cepat dan seterusnya gitu ya. Nih, jadi saya pengen anak saya bisa sekolah lebih tinggi daripada bapaknya misalkan gitu ya, dengan lebih efisien gitu ya. Saya tata semua rumah, baik itu ruangan, proses, data, dan infrastruktur supaya bisa mensupport mereka gitu kan. Rumah itu miniatur dari organisasi. Kalau saya ngomongin rumah yang cuma 10 sampai 12 orang, kalau organisasi itu bisa ribuan orang ada di sana gitu ya. Nah, ini lebih kompleks daripada rumah, tapi konsepnya sama. Kalau rumah tadi punya listrik, air, gas tadi, Bapak sekalian gitu ya, arsitekturnya. Nah, kalau organisasi itu kesepakatan para ulama-ulama enterprise arsitektur dikasih nama Domain Enterprise Arsitektur gitu. BDAT itu. Arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi gitu ya. Makanya namanya BDAT. Nah, karena BDAT ini kebanyakan A dan T-nya banyak, porsinya akhirnya dianggapnya ini secara pekerjaan diampu oleh gitu ya orang IT saja deh gitu ya.
Nih, makanya kayak framework proses bisnis itu meletakkan di 88 itu manage IT ya. Itu di 821 itu manage enterprise architecture itu ada di miliknya orang IT. Cuman perkembangan zaman, karena bisnis itu kemudian akhirnya tumbuh, proses bisnis itu yang buat organisasi dan tata kelola atau pengembangan organisasi. Ada human resource, karena kita harus mensimulasi di proses bisnis itu simulasi orang, simulasi waktu. Ini yang ngurusi nanti human resource gitu ya. Nah, bisnisnya juga berkembang, ada beberapa unit kerja yang kemudian EA-nya nggak diletakkan di IT, EA-nya di satu unit yang dia bisa jadi mengkoordinir kepatuhan. Makanya ada yang meletakkan di compliance, ada yang meletakkan di lead bank, ada yang meletakkan di perencanaan gitu ya. Kalau di PJB itu dia letakkan di ada unit khusus yang nangani manajemen sistem. Nah, nanti di sana termasuk nangani SOP, termasuk nangani mengkoordinir resiko. Meskipun resiko di tempat lain, tapi dia bisa. Nah, ini yang nanti kemudian disebut dengan pengelola IT. Kalau di FIF ada unit sendiri yang nangani, terus kemudian dia punya hak gitu ya, punya kewenangan untuk mengkoordinir semua. Jadi yang aplikasi dan teknologi itu divisi IT nanti gitu ya. Itu tiap minggu dibikinkan stand up meeting ya istilahnya. 1 jaman gitu meeting untuk mengkoordinasi bisnis prosesnya sudah jalan dengan benar atau enggak, target-target tercapai atau enggak gitu ya. Simulasinya bisa dilakukan atau enggak. Jadi kayak di FIF itu sudah mulai memakai EA untuk mensimulasi proses bisnis, nanti kita akan belajar juga ya. Sampai kita bisa menentukan satu cabang itu sebaiknya saya beri berapa orang SDM di sana gitu ya. Cabang ini levelnya gede, kecil, sedang gitu ya. Ini kira-kira berapa orang harus saya letakkan di sana, itu kita simulasi dulu. Di PJB juga sama. Kita setiap tahun masih dapat request untuk simulasi proses bisnis untuk pembangkit yang kita buat itu sebaiknya berapa orang, teknisi A-nya berapa, teknisi B-nya berapa, manajer ininya perlu berapa orang, dan seterusnya. Jadi ini BDAT ya, Domain Enterprise Architecture. Dan ramenya karena apa? Karena mulai perusahaan-perusahaan gede itu mulai membuat report ya, bahwa setelah dulunya kesulitan dengan misalkan Dell sama Intel nih, bahasa-bahasanya mirip, makanya saya buatkan jadi satu gitu ya. Jadi mereka kesulitan ketika ekspansi bisnis, kemudian sistemnya akhirnya beraneka ragam, mulai dari pemesanan dan seterusnya, sampai akhirnya nggak ada kontrol lagi gitu ya. Setiap unit kerja bikin sistem sendiri, setiap negara bikin sistem sendiri, dan itu bikin ruwet perusahaan-perusahaan kayak Dell sama Intel gitu ya. Dan masalahnya, sistem ini berkembang keterlaluan, sampai kemudian nggak sesuai lagi dengan visi, misi, tujuan organisasi dikembangkan, dan brand perusahaannya jadi nggak bagus gitu ya. Jadi Dell itu pusing karena dulu sistemnya custom ya. Nah, masalahnya custom itu tidak bisa dilakukan seindah di Amerika ketika Dell Indonesia misalkan gitu ya. Jadi di Indonesia rata-rata sudah nggak bisa custom itu, akhirnya dibikinkan sistem mekanisme sendiri. Nah, seperti itu. Akhirnya nggak sesuai lagi dengan visi, misi, tujuan, proses bisnisnya juga apa, udah beda gitu ya, sampai mereka kebingungan gitu ya. Terus, inisiatif investasi IT. Jadi orang IT itu sering ngomong, kita pengadaan infrastruktur nih gitu ya. Kita pakai FO mulai sekarang gitu ya. Kita pakai aplikasi ini, kita beli SAP gitu ya. Total implementasinya 50 miliar misalkan, tapi nggak pernah didiskusikan, nggak pernah diargumentasikan itu kira-kira balik modalnya kapan gitu ya. Padahal IT datang itu untuk mengotomatisasi proses ya Bapak Sekalian ya, harusnya lebih cepat, income-nya jadi lebih banyak, biaya operasional jadi lebih kecil gitu ya. Nih, nah ini yang mulai dirapikan, makanya Dell mengeluarkan report-report mereka, Intel mengeluarkan report-report mereka tentang implementasi IE mereka selama 1 dekade terakhir gitu ya. Nah, teman-teman PJB ketika datang ke saya, curhatnya di tahun 2016, struktur organisasinya berubahnya terlalu cepat gitu ya. Makanya SOP dibuat, jadi setahun itu bisa 4 kali berubah bahkan struktur organisasi. SOP dibuat langsung obsolete gitu ya, nggak bisa dipakai lagi gitu ya. Nah, terus makin lama proses bisnis tuh makin nggak relevan lagi dengan visi, misi, strategi perusahaan gitu ya. PJB itu punya 6 lini bisnis gitu ya. Kayaknya proses bisnisnya nggak secepat ngikuti lini bisnis ini gitu ya. Dan akhirnya terjadi ketika pembangkitan meledak misalkan gitu ya. PLN yang ternyata itu milik salah satunya PJB gitu ya Bapak sekalian ya. Nah, PLN yang ngamuk ke PJB, PJB-nya juga bingung. Ini sebenarnya dulu kenapa ceritanya di awal siapa yang saya harus panggil untuk mempertanggungjawabkan. Nah, karena memang nggak nyambung. Visi misi disusun oleh tim Renstra, proses bisnis oleh organisasi tata kelola, KPI, risiko itu ada pihak-pihak lain lagi yang menyusun, termasuk Urjab gitu ya. Ketika ada standar-standar baru kayak ISO 9001, ISO 27000 untuk data misalkan, nggak pernah sinkron satu dengan yang lain gitu ya. Terus kemudian aplikasi, orang IT mengatakan aplikasi itu miliknya kita, orang unit kerja ngomong loh aplikasi itu ownernya harusnya kita gitu ya. Bisnis proses juga ownernya harus kita gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi akhirnya tata dengan baik gitu ya.
FIF juga sama. Kalau FIF itu yang pertama kali datang orang IT-nya, mereka itu gara-gara turnover SDM pengembangnya tinggi ya. Gara-gara startup bisnis yang rame, developer senior di FIF itu di exodus ke beberapa startup bisnis, akhirnya mereka merekrut yang baru karena Astra Group mereka yakin ya bisa gaji orang tinggi juga, mereka yakin rekrut baru anak-anak pinter ternyata tidak dibekali arsitektur aplikasi yang bagus karena arsitektur aplikasinya ketinggalan hampir 13 tahun. Jadi selama ini ngupdate nggak pernah update dokumentasi arsitektur aplikasinya, nggak pernah diupdate gitu. Sekali gagal, fail, itu kerugian karena multi finance ya kan, 2 jam down server itu bisa 10 miliar gitu ya, 5 miliar gitu ya. Nah mereka nggak pengen lagi seperti itu. Terus kemudian yang di organisasi ketika cabang-cabang mereka bikin, dealer-dealer baru mereka bikin gitu ya, mereka kebingungan karena ada satu tempat yang orangnya 15, pendapatannya lebih kecil daripada cabang lain yang isinya hanya 5 misalkan gitu ya. Ini kok bisa, ceritanya dulu gimana? Nah, karena memang di trial and error, ditempatkan dulu 10, kurang minta tambahin lagi gitu ya, padahal bisa kita simulate gitu ya. Nanti kita akan belajar simulasi proses bisnis juga. Terus kemudian pengembangan sistem itu liar gitu ya. Jadi FIF itu menggaungkan, ayo setiap pegawai punya ide bla bla bla, sampai ada yang punya ide bikin rental listrik kayak gitu ya, dan seterusnya, sampai kemudian terakhir saya ajak diskusi ini sebenarnya mau ngapain gitu ya, karena semuanya orang IT kalau disuruh mikir bikinkan dong, dia akan bikin apapun yang kadang nggak ada manfaatnya dan nggak ada income masuk gitu ya. Nih, sampai akhirnya FIF gitu ya, diskusi panjang sampai kemudian bikin Astra P itu loh. Tadinya motor listrik gitu udah tak amuk mereka gitu ya. Pasarnya nggak ada saya bilang gitu ya. Terus kemudian charger mobil listrik saya bilang pasarnya masih hanya 1% kalau nggak salah gitu ya. Jadi orang IT-nya disuruh mikir bisnis, akhirnya dia mikir sistem apa yang sebaiknya dibangun sesuai dengan keinginan mereka, bukan kebutuhan pasar sebenarnya gitu ya. Ini Pertamina EP juga mirip-mirip. Kalau perbankan diawasi OJK, kalau Pertamina itu kan diawasi Bmigas ya. Pengawasan di atas nggak bisa jalan karena di bawahnya banyak proyek yang redundant jalan gitu ya. Terus kemudian nggak bisa ditarik. Jadi lu punya arsitektur aplikasi yang kayak gimana nggak bisa ditarik gitu ya. Terus kemudian mulai gitu ya, SKK Migas ya. Jadi Pertamina EP nggak efisien, nggak selaras, nggak sistematis, sampai SKK Migas kemudian ban ya. Pertamina EP sempat nggak di-approve hampir setahun lebih karena mereka nggak bisa store dengan baik secara sistematis kegiatan-kegiatan mereka gitu ya. Makanya di salah satu rekomendasi kami guys buat EA gitu ya, supaya bisnis data aplikasi dan teknologisnya bisa diakses gitu ya. Nih, bisa dievaluasi dengan lebih mudah gitu ya. Dan di dalamnya memang kacau. Jadi setiap kantor wilayah itu bisa punya aplikasi sendiri gitu ya. Jadi vendornya juga banyak yang nakal. Vendornya itu jual jual aplikasi per wilayah gitu dengan biaya yang mahal gitu ya. Padahal itu aplikasi yang sebenarnya generik gitu ya. Aplikasi yang sebenarnya bisa dibeli oleh divisi IT pusat yang kemudian dipakai oleh seluruh wilayah gitu ya. Nih, Kemlu setiap 3 tahun pegawainya ke luar negeri gitu ya, penempatan. Nah, mereka nggak pengen lagi ketika setelah 3 tahun atau di luar negeri 3-4 tahun balik lagi, itu benar-benar mulai dari awal. Dibekali dengan arsitektur organisasi yang mereka bisa ngelihat tupoksi dengan cepat gitu ya, tanpa perlu tanya ke bosnya, bisnis proses yang berhubungan gitu ya, dan perubahan-perubahannya. Terus kemudian Bispro termasuk yang semrawut, aplikasi semrawut banget bahwa kan Kemlu itu. Setiap embassy, setiap perwakilan di luar negeri itu bikin aplikasi sendiri-sendiri sampai kemudian controllingnya susah gitu ya. Masalahnya itu sebenarnya nggak ada masalah sampai kemudian data bocor gitu ya, yang dipermasalahkan kan pusat TIK-nya gitu ya. Sampai akhirnya dibuatkan arsitektur aplikasi yang lebih modern, kita bangunkan EA di sana gitu ya. Nih. EA mulai rame, Bapak-Ibu, EA mulai rame. Jadi kalau ditanya EA itu apa ya tadi? Blueprint organisasi, cetak biru, yang kita itu pengen menselaraskan nih bahasanya, makanya alignment ya, menselaraskan antara visi misi organisasi yang di atas tuh dengan proses bisnis. Orang IT-nya nggak mikir sendiri bikin aplikasi apa karena dia tugasnya itu mengotomatisasi proses bisnis gitu ya. Orang IT sadar makna kenapa dia driver gitu ya. Disebutnya kan IT di organisasi itu sebagai driver. Orang IT merasa bahwa karena driver saya bisa menentukan segala sesuatu, saya yang nyupiri soalnya gitu ya. Mereka lupa driver itu bahasa Indonesianya sopir gitu ya. You are driver but not owner. Yang menentukan laju organisasinya owner, bukan sopirnya gitu ya. Nih, jadi
bisnis proses, bisnis arsitektur, data, aplikasi teknologinya itu selaras, bisa kelihatan terang benderang gitu ya. Di belakangnya nanti gitu ya ada roadmap-nya gitu ya. Nih, jadi ini ada istilah nih Pak Ustaz. Domain, ini namanya domain ya. Bisnis, data, aplikasi teknologi, BDAT itu domain. Setiap domain nanti ada artifak gitu ya. Misalkan bisnis arsitektur itu ada artifaknya bisnis model kanvas, bisnis proses diagram gitu ya. Itu namanya artifak nih, artifak. Nah, makanya kalau ditanya AI itu apa? AI itu ya artifak-artifak ini yang bisa kita klik, bisa kita lihat. AI ini dikategorisasikan mengikuti domain arsitekturnya, gitu nanti. Dan di ujungnya ada roadmap dari baseline yang ada itu, yuk 2 tahun ke depan kita mau ngapain, atau setahun ke depan kita mau ngapain nih. Apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita perbaiki, dan seterusnya. Dari cerita ini kita bisa paham bahwa kira-kira apakah organisasi kita sudah butuh AI atau belum gitu. Tanda-tandanya, ini biasanya kita ada survei yang lebih formal ya, tapi secara umum organisasinya mulai tumbuh, pengolahan organisasinya mulai menyebalkan gitu ya, mulai kompleks, tingkat rotasi pegawainya juga tinggi, makanya kenapa Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri itu yang paling getol menerapkan EA karena mereka tiap 3 tahun mereka muter gitu ya. Kalau Kemlu ke luar negeri, kalau Kementerian Keuangan itu ke daerah-daerah gitu ya. BISPRO-nya terpecah-pecah karena organisasinya makin gede. Kementerian Keuangan itu 70.000 pegawai gitu ya. Kemlu tuh juga puluhan ribu ya pegawainya ya. Nih, BISPRO-nya juga terpecah jadi cabang-cabang, cabang-cabang masing-masing punya wilayah-wilayah, punya BISPRO sendiri-sendiri, akhirnya semrawut gitu ya. Data organisasinya nggak terpadu, nggak akurat, nggak punya integritas gitu ya. Makanya kalau ditanya tingkat kemiskinan di Indonesia, itu data Bappenas sama data Kemsos beda gitu ya. Karena memang integritas datanya nggak ada gitu ya. Mereka data nggak real time, Kemsos melaporkan datanya Juni gitu ya 2022 gitu ya. Terus kemudian makanya sebenarnya database itu boleh banyak, sistem boleh banyak, tapi arsitektur datanya satu. Gitu ya. Jadi kalau saya bikin aplikasi untuk mengakses data pegawai, lah itu ke pegawai, ke human resource management system gitu. Terus aplikasi banyak yang redundant dan nggak standar, akhirnya nggak efisien investasinya. Pengadaan infrastruktur IT juga nggak terkendali kayak tadi, maunya sendiri. Nah, terus monitoring pencapaian pekerjaannya juga nggak bisa dilakukan gitu ya. Dari 7 hal ini kita bisa lihat kira-kira organisasi kita sudah seperti ini atau belum gitu. Nah, kalau sudah ya berarti memang butuh EA.